teman-teman muda Katolik. Selamat datang kembali di podcast Sign Suara Iman Generasi Now bersama aku Nala. Sebelumnya aku mau terima kasih banget buat teman-teman para pendengar setia Sign yang udah meluangkan waktunya untuk setiap hari mendengarkan episode terbaru yang pastinya seru-seru abis. Makanya pada ini kita gak akan lama-lama lagi. Kita akan mengundang bintang tamu kita, narasumber kita. Deng. Bersama siapa kita? Halo, aku Pandan. Oke, halo Pandan. Apa kabar nih Pandan? Pastinya luar biasa banget nih Nal. Apalagi aku bisa diundang di podcast Sign ini. Gak sabar untuk berbagi dan bersharing bersama, ngobrol bareng. Oke. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih kesibukan Pandan sekarang ini? Sekarang aku lagi kuliah dan juga aktif di OMK sebagai penggiat kegiatan sosial di gereja dan lingkungan nih Nal. Waduh, keren banget ya semuanya ya. Karena kita kedatangan aktivis OMK, kita tema hari ini nggak akan jauh-jauh dari OMK. Jadi tema pada kali ini adalah OMK Agent of Change. Kita akan bersama-sama ngobrol tentang Agent of Change itu apa sih? Terus kenapa kok OMK itu harus banget repot-repot mikirin tentang sebuah perubahan sosial? Kita akan tanya ke Pandan. Gimana nih Dan? Nah, kalau udah membahas tentang OMK gini pasti seru banget sih ya. Betul. Pas banget nih sama tema Sign hari ini bakal aku kaitin dengan sebuah surat apostolik yang penting, yaitu Octogesima Adveniens. Apa tuh? Nala udah pernah dengar belum? Belum nih, apa ya? Teman-teman yang lain? Belum. Nah, jadi Octogesima Adveniens ini adalah surat apostolik yang ditulis oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1971. Octogesima Adveniens ini ditulis untuk memperingati 80 tahun ajaran sosial gereja. Waduh, udah lama banget ya. Berapa tahun tuh? Sekitar 50 tahunan yang lalu ya nggak sih? Oh, benar. Udah lama kan? Banget. Baru pertama kali denger nih. Terus 971 ya. Ibuku aja baru lahir 72, ini lebih tua dari ibuku nih. Emangnya masih relevan ya? Nah, justru itu Nal. Ternyata isi Octogesima Adveniens ini masih relevan banget untuk dipakai saat ini. Karena Paus Paulus ke-6 sendiri bilang bahwa dunia saat ini sedang berubah secara cepat dan gereja itu perlu hadir untuk menanggapi perubahan besar ini. Tapi solusi yang ditawarkan bukan solusi politik-politik gitu, tetapi dengan prinsip iman dan moral. Beliau juga mengajak kita, terutama generasi muda, untuk aktif dan berpartisipasi melihat isu-isu di lingkungan sekitar kita dengan membaca tanda-tanda zaman dan juga melakukan aksi konkret atau tindakan nyata. Aduh, menarik nih ya. Jadi kita itu sebagai OMK harus bergerak aktif gitu ya, gak boleh mager. Jadi kita tuh harus peka sama keadaan sekitar gitu ya Dan ya? Bener banget. Nah, kita sebagai OMK itu baiknya punya inisiatif dalam diri kita sendiri tanpa disuruh untuk membawa perubahan-perubahan. Di Octogesima Adveniens itu juga dibilangin gini, setiap orang itu punya tanggung jawab pribadi. Nah, bisa kita lihat kayak sekarang nih, banyak juga kan isu-isu lingkungan kayak sampah-sampah yang menggunung. Aduh ya ini. Yang pada nggak buang sampah di tempatnya. Terus isu kemiskinan dan juga ada isu intoleransi. Kita sebagai OMK itu nggak boleh kalau cuman cuek. Kita sekarang ini dipanggil untuk sebagai alat kasih Allah di masa sekarang yang akan membawa banyak perubahan positif walaupun kita
melakukannya melalui hal-hal kecil aja. Aduh, sangat-sangat interesting gitu ya. Kalau gitu boleh nggak sih kita tahu contohnya apa sih, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan itu? Boleh banget sih, Nal. Kalau aku sambil cerita pengalamanku boleh nggak? Aduh, boleh banget dong. Oke. Jadi waktu itu aku pernah ikut aksi bersih-bersih sungai sama teman-teman OMK di lingkunganku. Kalau dilihat bersih-bersih sungai itu cuman kayak ya udah bersih-bersih sungai aja, apa sih dampaknya? Nah, itu kita mulai bersih-bersih, kita juga dibantuin sama OMK lainnya. Oh gitu ya. Iya, banyak banget yang ikut. Oh. Nah, setelah selesai itu memang belum kelihatan dampaknya. Tapi setelah beberapa hari, warga-warga itu pada laporan bahwa sungai di sana udah nggak banjir-banjir lagi, udah nggak ada sampah-sampah yang bikin bau. Mantap nih. Nah, itu dari situ warga-warga pun juga tergerak dan terbuka hatinya untuk ikut membersihkan, dan kita juga dipanggil sama Pak RT untuk diskusi bareng untuk mengadakan kegiatan-kegiatan rutin kayak gini lagi. Aduh, keren banget sih bisa jadi Pandawara ya kan? Ya, kita jadi Pandawara mini. Jadi langkah kecil yang kita lakukan itu bisa punya makna yang besar gitu ya. Banget, Nal. Dan Paus ke-6 dalam surat apostoliknya itu juga menekankan bahwa inisiatif lokal akan lebih berdampak daripada kebijakan umum yang tidak membumi. Jadi OMK itu bisa mulai dari ya kayak bersih-bersih sungai, bersih-bersih lingkungan, dan bisa juga melalui diskusi terbuka dengan warga atau menjadi relawan sosial. Asalkan semua hal yang kita lakukan itu kita awali dengan motivasi kasih dan tanggung jawab sebagai garam dan terang dunia. Oke, jadi kalau dilihat ini Paus Fransiskus ini menekankan pentingnya inisiatif lokal ya kan ya. Jadi itu artinya OMK itu nggak perlu nunggu perintah kan, tetapi juga harus inisiatif. Nah, inisiatifnya ini tuh juga harus dilakukan dengan sebuah kebijaksanaan dan juga kepekaan sosial. Nah, ya betul banget yang dikatain sama Nala. Dan semua ini bisa terjadi kalau OMK itu mau untuk keluar dari zona nyamannya, nggak cuma di situ-situ aja, cuma maunya ikut retret kayak kegiatan OMK, terus cuma aktif waktu kegiatan di gereja kayak pelayanan doa, Misdinar gitu ya. lektor, cuma ikut paskahan atau natalan doang. Tapi kita sebagai OMK juga perlu hadir dalam realitas sosial seperti bersih-bersih lingkungan, terus bantu-bantu warga sekitar yang miskin, kita bisa kasih bansos. Terus kita juga bisa menyuarakan keadilan sosial. Oke, jadi kita tuh harus balance gitu ya. Ya, benar. Kayaknya kalau didengar-dengar itu nggak mungkin cuman ngelakuin mulus-mulus aja kan ya, pasti ada tantangannya kan ya. Kira-kira apa sih tantangannya, ada nggak? Ada banget, Nal, pastinya, karena bisa kita lihat ya kalau umat-umat itu nggak sepenuhnya mendukung OMK. Kadang tuh kayak mereka ngomong, alah OMK tuh ngapain sih sok-sokan kayak aktivis mau buat perubahan, orang masih kecil juga bisa apa sih kalian itu. Sering dengar kan? Relate banget, jadi kita tuh dipandang rendah mentang-mentang masih muda kan ya. Makanya Nyakitin banget gitu omong-omongan kayak gitu tuh. Terus karena kamu denger kayak gitu, gimana sih kamu menghadapi omongan-omongan yang julid begitu tuh? Kan kalau walaupun sekedar omongan nih ya, tapi itu kan berpengaruh kan ya ke mood gitu.
Berpengaruh banget sih Nal, dan kata-katanya tuh waktu pertama kali denger langsung nusuk di hati gitu kan. Nah tapi seiring berjalannya waktu, omongan-omongan kayak gitu aku jadiin sebuah pembelajaran. Oke. Kalau memang perubahan itu sering ditentang pada awalnya, dan aku juga ingat kalau Tuhan Yesus itu juga sering mengalami banyak penolakan juga kan. Nah, Paus Paulus ke-6 di surat apostoliknya tuh juga mengajak kita untuk jangan berhenti walaupun kita dapat cibiran-cibiran atau omongan-omongan gak enak, menjelek-jelekin OMK. Itu gak usah takut, kita terus jalan aja, kita terabas gitu ya. Kita apa aja, tantangan apa aja harus kita terabas. Oh, baik tak tabrak yang menjadi penghalang. Nah, itu bener banget. Karena kita nggak akan tahu gimana hasilnya. Hasil akhirnya tuh gimana kalau kita terlalu mikirin omongan-omongan orang yang ngejelek-jelekin kita. Karena OMK ini kita buat kegiatan kayak gitu bukan buat pamer kan, tapi kita memenuhi panggilan iman kita. Kalau gitu ada nggak sih tips and triknya? Kayaknya bakal susah nggak sih kalau kita terima gitu aja? Ada Nal. Aku ada 3 nih yang aku terapin juga. Apaan untuk aku tuh? dan juga OMK di lingkunganku. Yang pertama, kita sebagai OMK itu jangan terlalu baperan. Jangan terlalu bawa perasaan kita. Karena kita akan tahu kalau apapun yang kita buat akan ada ujiannya, ada tantangannya. Kita juga bisa ingat bahwa Yesus tuh kan juga sering dicibir, tapi beliau tetap berjalan dalam misinya. Konsisten Ya, ya. konsisten. Yang kedua, kita jangan ngelakuin hal ini sendirian. Kita bisa buat komunitas kecil. Mulai dari kita ajak teman lingkungan kita 1 atau 2 orang. Nanti kita bisa jadi banyak kan. Nah, itu dari situ kita bisa saling menguatkan, bisa saling mendukung. Jadi kita kalau dapat cibiran-cibiran kayak gitu nggak gampang goyah, selalu kuat. Nah, yang terakhir nih Nal, yang ketiga, kita bisa selalu berefleksi. Kita bisa tanyain pada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang aku lakuin ini, kegiatan ini, apakah untuk memuliakan Tuhan atau hanya untuk pamer? Kalau kita punya motivasi dasar yang murni, kita akan terus melangkah dengan hati yang damai. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, aku mau kamu kasih pesen dong. Apa sih pesannya untuk OMK yang lagi semangat jadi agent of change tadi, tapi tuh masih ada perasaan yang mengganjal, masih merasa kecil dan enggak dianggap itu? Nah, kalau itu kita bisa terapin dalam diri kita sendiri. Kalau kita ini jangan anggap diri kita ini kecil, tetap kan kita ini punya iman yang besar. Bahkan Tuhan kita tuh juga besar. Kalau kamu udah merasa Tuhan menggerakkan hatimu untuk bertindak, untuk membuat perubahan, ya udah jalanin aja. Jalan terus, jangan berhenti. Arahkan semangat itu ke hal yang membangun. Dan yang penting kita bisa lakukan hal-hal itu dengan cinta, bukan dengan amarah atau ingin diakui. Nah, aku juga ada sebuah Injil nih untuk penyemangat OMK ya, dari Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 yang bilang kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi peran OMK di sini ini bukan sebagai cadangan di masa depan, tetapi sebagai alat aktif Allah di masa kini. Aduh, amin. Semuanya amin. Amin dong. Duh, luar biasa banget ya. Pembahasan kali ini tuh sangat-sangat menginspirasikan ya. Jadi terima kasih Pandan atas sharingnya, ceritanya. Semoga OMK dimanapun kalian berada bisa semakin berani, bisa menjadi garam dan terang dunia. Makanya yuk kita ubah dunia kita ini mulai dari hal-hal yang kecil
dari tempat kita berdiri. Nah, benar itu yang diomongin sama Nala. Ayo, kita orang muda Katolik jangan takut untuk bersinar karena dunia butuh terang kalian. Oke semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya.